Didukung oleh Partai Nasdem, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku sedang mendekati partai lain untuk mencari dukungan dan mempertahankan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok juga mengisyaratkan digandeng PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. Sementara kita pasti mungkin bisa gabung PDIP, tergantung PDIP kan yang pasti kan saya udah bicara sama mereka dengan wakil juga oke, sekarang Pak Jarod. Baik, sekarang berarti PDIP diskusinya sama PDIP bukan sama tergantung teman Ahok lagi, Pak? Oh, teman Ahok tetap. Kunci kan teman Ahok ya kan saya hubungan baik. Silaturahim saya sama Pak Wiranto baik, Kak Surya Paloh juga baik. Baik semua sih aku. Aku orang baik-baik aja kok. PDIP deklarasinya independen baru Mei. Lagi kita nggak tahu. Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang semakin menarik perhatian setelah pengusaha Sandiaga Uno dan mantan Menpora Adiaksa Daud. Kini musisi Ahmad Dhani yang memproklamirkan diri siap bertarung untuk menempati posisi DKI 1. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas dan salah satu pengurus PKB Rabu malam mendatangi kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk mengusung Ahmad Dhani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2002 mendatang. PKB sendiri saat ini memiliki 7 kandidat. Namun di dalam struktur organisasi, PKB lebih memilih warga NU, di mana Ahmad Dhani merupakan kandidat calon terkuat sebagai orang NU. Ahmad Dhani sendiri mengaku sudah siap jika dicalonkan menjadi pimpinan DKI dan menyerahkan calon pendamping sepenuhnya pada partai. Saya udah meeting terus ada berita online. Alasan utama itu adalah bagaimana masyarakat di bawah, khususnya kaum Nahdien itu bisa lebih sejahtera. Jadi karena saya kan sebagai kader NU juga punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga Nahdien. Calon, tapi kita lihat nanti ada mekanisme partai yang harus dijalani oleh Pak Ahmad Dhani untuk proses pencalonan beliau. Pilkada DKI Jakarta sendiri diperkirakan akan berlangsung sengit mengingat semua kandidat yang diusung adalah calon kuat pemimpin DKI. Selain Dhani dan Ahok, ada sejumlah nama yang sudah masuk dalam daftar DKI 1. Di antaranya mantan Menkumham Yusril Izzah Mahendra dan mantan Menpora Adiaksa Daud. Tak ketinggalan pengusaha Sandiaga Uno yang telah resmi masuk dalam penjaringan Gerindra sebagai calon Gubernur DKI. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Pemirsa, sebuah rumah milik warga di Kelurahan Mencirim, Binjai, Sumatera Utara hanyut terbawa air banjir. Pemilik rumah hanya bisa menyaksikan rumahnya hanyut. Sebuah video amatir merekam detik-detik hanyutnya sebuah rumah warga. Rumah yang sebelumnya berada di bibir sungai masuk ke dalam sungai dan terbawa derasnya air. Terdapat 6 rumah warga di wilayah ini yang hanyut terbawa air. Para pemilik rumah tidak kuasa menahan tangis menyaksikan rumahnya hanyut terbawa air. Para warga yang tinggal di daerah Desa Mencirim ini terpaksa mengungsi. Mereka hanya bisa melewati atap rumah karena tingginya air yang sudah mencapai lebih dari 1 meter dengan dibantu tim SAR setempat. Para warga yang tidak hanya terdiri dari orang dewasa, bahkan seorang bayi dan lansia pun harus dievakuasi. Sedikitnya 2.500 rumah terendam banjir mulai dari ketinggian air 1 meter hingga 2 meter. 6 rumah diantaranya hilang terbawa arus banjir. Ya, pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi sekitar pukul 10 pagi tadi telah jatuh pesawat TNI AU di kawasan Malang. Kami masih mencoba mendapatkan informasi secara lengkap bagaimana kronologis pasti dari peristiwa ini sendiri. Ada atau tidak korban jatuh dalam tragedi pesawat latih TNI AU yang jatuh di Malang.
Ya, tadi kami sudah bergabung sebelumnya dengan rekan kami Wahyu Tiar yang berada di Malang. Wahyu sempat menceritakan bagaimana situasi di sana saat ini. Pesawat latih TNI AU ini jatuh di lokasi yang cukup padat penduduk dan menimpa satu rumah. Saat ini sterilisasi masih terus dilakukan oleh pihak dari TNI AU dan kepolisian setempat agar warga yang berkerumun di daerah tersebut bisa menjauhi lokasi. Pesawat latih ini jatuh di pemukiman penduduk di Jalan Laksda Adi Sucipto, Blimbing, Malang, dan belum diketahui secara pasti apakah ada korban dalam kejadian tersebut. Belum diketahui juga bagaimana kondisi dari pilot yang membawa pesawat latih tersebut. Kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak TNI AU tentang peristiwa ini. Tetapi dari keterangan rekan kami, Wahyu Tiar tadi sempat mengatakan bahwasanya memang ada warga yang melihat pesawat terbang di daerah tersebut, dan terakhir diketahui bahwasanya pesawat ini merupakan pesawat latih TNI AU. Halo, kita bergabung kembali dengan rekan kami Wahyu Tiar di Malang. Halo, Wahyu Tiar. Iya. Ya, Wahyu, bisa mungkin Anda ceritakan kembali bagaimana kronologis dari jatuhnya pesawat latih ini yang Anda ketahui? Ya, baik. Jadi sekitar pukul 10 tadi pagi, sebuah pesawat yang diberitakan warga bertipe Super Tucano melakukan sejumlah manuver di udara Kota Malang. Di atas kawasan padat penduduk LA Sucipto, pesawat dikabarkan menukik tajam, kemudian menghantam salah satu rumah warga di Gang 12. Hingga saat ini belum ada kepastian apakah ada korban jiwa atau luka. Namun terpantau satu unit ambulan melarikan seorang korban ke Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Demikian. Jadi belum diketahui apakah korban yang berada di mobil ambulans tersebut adalah pilot atau juga penghuni dari rumah yang tertimpa oleh pesawat, ya? Ya, betul. Wahyu, lalu rumah yang tertimpa oleh pesawat ini sendiri dihuni oleh berapa orang? Apakah saat itu rumah memang berpenghuni atau sedang kosong? Saat kejadian berlangsung, rumah dihuni oleh 3 orang. Ya, apakah Anda mendapatkan informasi siapa ketiga orang penghuni rumah tersebut? Hingga saat ini kami belum dapat informasi nama-nama orang yang menghuni rumah tersebut. Ya. Lalu bagaimana situasi saat ini di sana? Mungkin Anda bisa gambarkan apakah ada kepanikan warga, apakah warga masih berkerumun di wilayah tersebut? Ya, sejumlah personel dari TNI AU dan kepolisian itu Satpol PP melakukan penyisiran dan evakuasi dalam rumah yang tertimpa diduga reruntuhan pesawat tersebut. Kemudian warga dihalau jauh 20 meter dari rumah kejadian. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mendekat ke rumah karena mendapat penjagaan ketat dari ratusan personel pasukan khas TNI AU. Demikian. Peristiwanya pukul berapa, Wahyu? Tadi dilaporkan warga terjadi sekitar pukul 10. Oke, pukul 10. Ya. Seberapa cepat rentang waktu antara peristiwa dengan mulainya sterilisasi wilayah? Dalam waktu kurang dari 30 menit, personel TNI AU udah merapat ke sini karena ada jarak dari pangkalan TNI AU dengan lokasi kejadian tidak jauh. Hanya bisa ditempuh dalam waktu sekitar 10 hingga 15 menit.
Dari keterangan warga setempat, Wahyu, apakah ada yang mengatakan atau juga melihat mungkin hal-hal aneh dari pesawat tersebut sebelum akhirnya menukik dan menghantam rumah warga? Dari wawancara yang sempat saya lakukan kepada warga tidak melihat langsung kejadian karena di wilayah ini sering dijadikan sebagai